Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya bersama gue Willy Yonas. Kita masih di season keempat dan sekarang kita di episode 21, yaitu kita akan membahas mengenai ultra processed food lagi. Di awal-awal season ini gue udah bahas sedikit di awal-awal buku dari Ultra Processed People yang ditulis oleh Chris Van Tulleken. Dia adalah salah satu profesor yang ada di Inggris dan dia bereksperimen dan meresearch lebih lanjut mengenai bahaya ultra processed food atau UPF ini. So, gue pengen bahas lebih banyak lagi concern-concern dari ultra processed food ini dan ternyata terlalu banyak efek buruk kepada kesehatan manusia itu sendiri. Oke, so jadi gue akan membagikan pengalaman dari Chris Van Tulleken itu sendiri. Yang pertama, apa sih yang bahayanya dari ultra processed food lagi adalah, jadi satu kali istrinya Van Tulleken itu adalah sorry, istrinya Chris Van Tulleken, dia lagi baca-baca makanan yang ready to eat meals. Oke, kalau teman-teman lihat juga sekarang di minimarket-minimarket di Indonesia udah mulai ada juga misalnya chicken teriyaki yang udah ready to eat, ya kan. Itu misalnya udah frozen tinggal dipanasin atau mungkin nggak frozen tinggal taruh kulkas, tinggal ready to eat, panasin di microwave. Tapi teman-teman pernah nggak sih bikin makanan sendiri, terus udah gitu dibekukan sendiri atau ditaruh kulkas sendiri? Biasanya itu nggak pernah seawet sama makanan-makanan yang ready to eat, yang ada di minimarket-minimarket atau supermarket ini. Kenapa? Karena ternyata istrinya ketika dia membaca label dari makanan itu, ada satu senyawa yang namanya diphosphate stabilizer. Nah, fungsinya ini apa sih sebenarnya? Kenapa ready to eat meals ini banyak yang dikasih bahan di diphosphate stabilizer? Karena ini gue kutip dari bukunya ya, pakai bahasa Inggris. The disphosphate stabilizer hold everything together through the freezing process so the water doesn't end up in crystals on the surface. Kalau teman-teman perhatiin deh, kalau teman-teman beli frozen food yang ada di supermarket, minimarket, biasanya itu nggak banyak kristal-kristalnya gitu. Beda banget sama kalau misalnya teman-teman ambil pisang deh. Pisang teman-teman udah kupas, masukin freezer teman-teman. Ketika teman-teman lihat lagi setelah beberapa saat, pasti itu ada kristal-kristal yang, eee, terbentuk gitu di sekeliling pisang itu. Jadi teman-teman, beda banget gitu ketika makanan yang natural nggak ditambahin kimia atau senyawa apapun, itu hasilnya beda banget. Dan perusahaan-perusahaan ini harus memberikan diphosphate stabilizer ini supaya makanannya tetap kelihatan cantik gitu, tetap kelihatannya seperti normal yang kayak baru dimasak, tapi sebenarnya itu sudah disimpan untuk jangka waktu yang beberapa lama, oke? So, anyway ini concern juga dari ultra processed foods, teman-teman. Jadi ultra processed, food yang bisa termasuk juga ready to eat meals seperti ini, mungkin kelihatan sehat seperti makanan rumahan, tapi sebenarnya udah banyak banget juga bahan-bahan kimia yang mereka tambahin. Teman-teman coba aja lihat ke supermarket, minimarket, lihat ready to eat meals, baca, ingredients-nya dan teman-teman mungkin akan kaget. Next one, concern yang selanjutnya adalah bahwa ultra processed food ini bisa bikin ketagihan seperti narkoba. Gua kutip kata-kata dari buku ini, campuran dari garam, lemak, dan gula itu adalah salah satu yang menyebabkan rasa ketagihan ini. Dan ketika kita makan ultra processed food, yang terjadi di otak kita itu prosesnya itu cukup mirip dengan ketika seseorang itu minum alkohol, bahkan menggunakan nikotin atau morfin, oke? So, ini efeknya tuh mirip banget gitu, makanya kenapa orang susah banget banget berhenti untuk makan ultra processed food, mau chips, mau es krim, whatever it is. Selanjutnya yang ditulis dari buku Ultra Processed People juga adalah, kalau kita sering makan ultra processed food ini bisa mengurangi atau berdampak kepada kesuburan seseorang juga. Jadi dia mengutip hasil research seorang PhD yang dia kenal, dia tulis bahwa hasil research-nya menunjukkan bahwa plastik dari UPF packaging, jadi packaging dari makanan-makanan ultra processed food ini, terutama ketika itu dipanaskan, itu
bisa ada kaitannya dengan berkurangnya, fertilitas, oke, kesuburan dari seseorang. Dan bahkan dari beberapa penelitian juga mereka melihat kok kalau terlalu banyak ultra processed food terutama dari plastik yang ada di packaging-nya, itu juga bisa membuat penis itu jadi lebih kecil. Ini gue kutip sekali lagi dari buku dia, bukan, eee, gue ngomong sendiri, oke. Lalu next, apalagi sih kerusakan yang bisa terjadi oleh karena ultra processed food, yaitu oleh karena itu bisa merusak gut microbiome. Kita tahu teman-teman bisa dengerin episode yang lain yang spesifik tentang gut microbiome, tapi ultra processed food ini juga bisa menghancurkan keseimbangan dari gut microbiome, bakteri usus kita, sehingga itu akhirnya bisa membawa penyakit buat kita. Next one, ini ada cerita juga ketika Chris Van Tulokan itu menemukan sebuah makanan Turkey Twizzlers. Ini Turkey Twizzlers ini adalah daging daging turki yang udah dibumbuin, oke, tapi ini udah ready to eat snack, oke. Jadi kayak snacking on turkey meat. Dan surprisingly, kan kadang kalau kita pikir gitu kayak, oh kalau kita mungkin bikin di rumah, kalau kita bikin daging ayam, daging turkey, terus kita bumbuin, terus akhirnya bisa jadi buat snack buat anak gitu kan. Kan sebenarnya ingredients-nya harusnya nggak banyak. Misalnya itu daging ayam, udah gitu misalnya pakai sedikit minyak, pakai salt, pakai pepper, pakai bumbu-bumbu rempah-rempah yang lain lah ya. Tapi ketika dia baca label dari Turkey Twizzlers ini ingredients-nya ada 40 macam. Dia shock. Dia ngeliat kayak, "Hah, makanan kayak gini kalau kita bikin di rumah nggak mungkin punya atau nggak mungkin menggunakan 40 ingredients yang berbeda." Tapi oleh karena ini sudah diproduksi oleh pabrik sehingga expiry date-nya bisa tahan lama, ini jadi banyak sekali menggunakan ingredients-ingredients yang banyak banget bahan-bahan kimia supaya itu awet. Dan yang gilanya lagi adalah bahwa produk ini sebenarnya udah di-ban di UK, tapi di negara Turki itu masih ada. So, ini bikin dia tuh bikin penulis buku ini, Ultra Processed People, Chris Van Tulleken ini makin tertarik ya, karena kok sesuatu yang udah di-ban di UK, tapi di negara lain tuh belum di-ban. Dan berarti kan warga negara itu ya dapet efeknya gitu dari makan ultra processed food ini, oke? So, ini bagian terakhir efek dari ultra processed food yang gua ingin bagikan dari buku dia adalah hasil bagaimana dampak kepada dirinya setelah dia melakukan pola makan ultra processed food, 80% dari dietnya dari ultra processed food selama 4 minggu. Dan apa yang dia rasakan? So, asupan garam dia jadi jauh lebih banyak, dia jadi jauh lebih banyak minum, dan efeknya itu jadi sering terbangun pada malam hari untuk kencing. Mungkin ini terlihat kayak, apa ya, ya kan cuman kencing aja gitu, tapi teman-teman bayangin deh kalau misalnya kita keputus-putus tidurnya, kualitas tidur kita nggak bagus, mood kita nggak bagus, akhirnya ya berdampaknya tuh jadi banyak banget, jadi luas banget. So, dia ngelihat kayak, wah ultra processed food ini banyak garam, dia jadi akhirnya jadi haus, jadi banyak minum, bahkan sampai malam hari pun jadi sering kencing dan tidurnya sering terbangun. Yang kedua adalah naik berat badannya dan bolongan ikat pinggangnya itu turun 2 lobak. Oh, atau naik 2 lobak. Oke, pokoknya dia jadi gemuk, lingkar perutnya itu bertambah hanya dalam 4 minggu, oke, hanya dalam 1 bulan. Udah gitu dia jadi konstipasi, susah pup, susah BAB, dan terus ketika di akhir percobaannya itu dia cek ke dokter semua lagi, udah hampir ambeien, oke, karena dia selalu ngeden, selalu straining ketika dia pup dan frustasi banget gitu rasanya kalau kita nggak bisa pup dan kita konstipasi. Dia ngerasa juga kerja dia jadi jauh lebih tidak produktif, otaknya tidak se-clear, sejernih biasanya, dan dia bilang hanya dalam 4 minggu ini dia langsung ngerasa tuh kayak badannya tuh seperti 10 tahun lebih tua gitu. Jadi dia apa,
ngerasa ada gatel, dia ngerasa lebih gampang capek, dia pokoknya ngerasa kayak nggak fresh banget, oke. Gampang marah oleh karena ultra processed food ini. Lalu dia lihat juga anak-anaknya juga susah lepas dari ultra processed food ini, so dia paying attention juga gitu, efek dari contoh yang dia berikan kepada anaknya, walaupun dalam masa percobaan ya, tapi anak-anaknya juga jadi susah untuk lepas dari ultra processed food ini. By the way tadi, naik berat badannya itu 6 kilogram ya, dalam 1 bulan, so that's quite big. Lalu juga hormon kenyang, ini hormon yang membantu kita ya ngerasa kenyang dan akhirnya bisa berhenti makan gitu. Tapi ternyata setelah 4 minggu makan ultra processed food, hormon kenyang itu tetap rendah bahkan sehabis makan. Jadi dia rasanya tuh kayak lapar terus lapar terus lapar terus, dan memang betul hormon yang bikin dia lapar itu tetap tinggi bahkan setelah dia makan. Sekali lagi 80% yang dia konsumsi adalah dari ultra processed food ini. Lalu tingkat inflamasi, tingkat peradangan diperiksa dari si reaktif protein itu meningkat sebanyak 2 kali lipat. So, teman-teman, ini efek nyata, ini ngeri banget dari ultra processed food, dan gue concern jujur soal ini melihat anak-anak, terutama ya anak-anak bahkan orang dewasa juga ketagihan dengan ultra processed food, dan itu akhirnya bisa berdampak jangka panjang ketika kita lakukan dengan rutin, ketika kita makan banyak ultra processed food ini. Dan ini kutipan terakhir yang ingin gue bagikan dari buku ini. Dia bilang, "You may find it hard to consider ultra-processed food as equivalent to cigarettes. But poor diet, a high ultra-processed food diet, is linked to more death globally than tobacco, high blood pressure, or any other health risk. 22% of all death." Artinya apa? Mungkin kita kadang suka mikir gitu, "Ah, masa makan makanan kemasan gini sebahaya rokok?" Gitu kan. Kadang kan kita kayak nggak make sense, oke? Karena rokok udah tau lah gitu kan. Tapi ternyata pola makan yang tinggi ultra processed food ini menyumbang atau ya menyumbang kepada tingkat kematian global lebih besar dibandingkan efek daripada rokok itu sendiri. Rokok masih banyak lah orang tua yang kayak ngelarang anaknya untuk ngerokok, oke, walaupun juga sekarang out of control kalau di negara-negara kayak kita Indonesia gitu ya. Tapi kalau kayak di luar negeri gitu kan kayak, "Oh, lu harus 18 tahun lah, lu akhirnya baru bisa beli rokok," gitu. Jadi masih ada kontrolnya, government udah bikin rules and regulation about rokok. Tapi masalahnya ini regulasi tentang ultra processed food ini belum sekencang rokok, makanya kenapa ini gampang banget diakses sama anak-anak kecil, sehingga dampak kesehatannya itu sudah ditanam dari kecil gitu. So, teman-teman, ini semoga podcast ini juga membuka wawasan. Gue saran kalau kalian ingin baca bukunya, gue sangat sarankan kalian untuk baca buku Ultra Processed People, by Chris Van Tulleken, dan kalian akan bisa mendapatkan informasi yang jauh lebih lengkap. Kalian bisa baca lebih detail karena gue hanya memberikan summary-nya aja. Anyway, teman-teman, semoga podcast ini bermanfaat, bagikan ke teman-teman yang lain. Harapan gue seperti biasa, semoga kita sehat seutuhnya.